Halo semuanya, coba sobat Casi di podcast Casi Soluri. Yuk kita sama-sama cari solusi. Jadi podcast ini ada karena salah satu statement ya dari pemerintah yang mengatakan jangan kritik doang dong. Kita kalau bisa kasih solusi. Ya meskipun tidak 100% benar statementnya, tapi nggak apa, challenge-nya kita jawab. Di sini sudah hadir Mas Yorga sebagai narasumber kita hari ini. Mungkin boleh perkenalan singkat Mas sebelum kita masuk Halo, ke halo. diskusi. Saya Yorga, teman kuliahnya Tiok di ITB. Jadi saya dosen sekarang di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Saat ini sedang ngambil studi PhD di London School of ngambil studi Economic Geography, khususnya tentang digital ekonomi, bagaimana digital ekonomi mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia ya, yang kita sering dengar istilahnya namanya sekarang gig economy. Itu bro perkenalannya. Luar biasa. Jadi nggak main-main nih narasumber kita hari ini. Oke, langsung ke pertanyaan pertama dari 2 pertanyaan. Menurut Mas Yorga, apa nih permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia yang jadi bikin gregetan Mas Yorga gitu? Jadi kalau misalnya Mas Yorga one day jadi menteri atau presiden tuh, saya pengen nih membuat policy ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi apa nih masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Pertanyaannya susah-susah banget nih bro. Ada 2 sih ya. Pertama tentang ya lagi-lagi riset inovasi dan teknologi gitu ya. Jadi Siap. saya sih percaya dengan fungsi pertumbuhan ekonomi itu kan adalah itu adalah fungsi dari A yang itu inovasi atau ide, yang kedua itu K kapital modal, yang ketiga itu L itu labor atau tenaga kerja gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana suatu negara itu bisa uh, 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 pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, terus bisa mencapai status negara maju. Kalau di Indonesia khususnya mencapai visi Indonesia 2045 menjadi negara dengan indikator sekian 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 adalah kita menaikkan fungsi A-nya ini gitu. Karena yang namanya capital, yang namanya labor kan mentok ya. Maksudnya modal kita terbatas, L itu juga jumlah populasi tenaga kerja kita seperti itu. Jadi yang bisa menaikkan suatu kelas suatu bangsa adalah kita naikin A-nya atau ide atau inovasi gitu. Jadi ini yang jadi masalah utama kita di Indonesia. Jadi kita percaya bahwa semua negara yang bisa mencapai status kesejahteraannya adalah negara yang bisa memanfaatkan inovasinya, negara yang bisa naik kelas dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, ide, teknologi. Nah ini yang Indonesia masih belum ya. Maksudnya ya tadi seperti kata Mas Tio bilang, jangan mengutuki lah gitu ya. Tapi kita sekarang berharap gitu kita punya ITB, kita punya BRIN, kita punya ya Kementerian Ristek yang sudah jadi BRIN, kita punya LPDP yang punya orang talent-talent yang human capital yang tinggi, yang itu jadi sumber inovasi. Nah itu yang sebenarnya nanti PR-nya adalah menerjemahkan itu jadi sesuatu yang sifatnya lebih konkret gitu, sehingga inovasi itu tidak berhenti di prototype, tidak berhenti di paper scopus, tidak berhenti di kajian-kajian ilmiah, tapi kita menerjemahkannya menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Itu yang pertama, masalah yang greget gitu ya. Ya kenapa greget? Masalahnya banyak lah gitu ya. Cuman prioritasnya belum ke sana. Yang kedua adalah pekerjaan. Itu pada akhirnya saya ngelihat yang bisa bikin orang sejahtera adalah kerja kan. Jadi jobs gitu. Kita harus mentransformasi kondisi pekerjaan Indonesia. Makanya ini jadi riset saya ya, menghubungkan inovasi dengan pekerjaan gitu. Jadi bagaimana kita ke depannya harus mentransformasi landscape pasar tenaga kerja di Indonesia, kita naikin levelnya high educated, kita kasih skill, training, pelatihan, tapi juga kita menyediakan lapangan kerja itu gitu. Jadi selama ini sektor informal kita begitu banyak. Kenapa banyak orang jadi driver Gojek gitu misalnya, driver ojol gitu ya? Ya karena memang tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih layak gitu. Jadi kedepannya kalau kita memang ingin ekonominya tinggi, tapi juga kita ingin memastikan kuehnya terdistribusi secara baik kepada semua masyarakat Indonesia, ya maka menyiapkan pekerjaan yang layak untuk orang-orang ini supaya mereka pindah status dari informal ke sektor formal, ini juga jadi satu hal yang prioritas gitu bro. Jadi 2 challenge utama kita ya, inovasi dan pekerjaan yang layak. Luar biasa. Saya mau ke poin kedua dulu ya, boleh. Ini kita Oke. lanjut ke
topik kedua terkait solusi ya. Jadi saya udah beli bukunya, cuma belum baca, cuma udah nonton YouTube-nya Michael Sandels, Tyranny of Merit gitu. Jadi ada gap ya. Jadi bahwa ya pekerja-pekerja di sektor informal seperti driver ojol itu memang tidak berpendidikan yang tinggi gitu kan. Iya. Tapi perlu diingat mereka juga manusia yang punya talent yang patut dihargai. Nah ini memang ada gap ya, pada perusahaan-perusahaan itu maunya ya S1 lah minimal ya untuk diterima kerja. Nah ini apakah mungkin misalnya nih program-program dari pemerintah seperti pelatihan-pelatihan itu sudah cukup, ataukah mungkin di framework yang lebih besar bahwa sebenarnya ada misalnya nih pemerintah membuat policy bahwa perusahaan nggak masalah harus menerima SMA dan di training gitu untuk capable untuk menjalankan pekerjaannya. Karena kan ini kayaknya ada gap ya, maksudnya kadang juga misalnya pelatihan dari pemerintah juga nggak cocok gitu untuk pekerjaan selanjutnya. Ada pemikiran ke sana nggak, Mas? Ya, betul ya. Jadi memang ini jawabannya pasti akan sangat kompleks ya. Cuman kalau kita lihatnya ini kan, kalau urusan pekerjaan ini kita lihat supply side sama demand side ya. Supply side ini berarti kan kita harus mendorong supaya labor supply ini juga berkualitas. Ya tujuan goal jangka panjangnya memang pelatihan dong. Pendidikan ya. Bagaimana kita mendorong dengan afirmasi, dengan universitas yang gratis, dengan dukungan semua orang harus kuliah, itu kita menaikkan level dari 12% angka tenaga kerja terdidik kita sekarang menjadi kita ngejar angka 50%, kita ngejar semua orang bisa kuliah gitu misalkan. Itu supply side-nya yang jangka panjang. Jangka pendeknya betul kata Mas Tio tadi, pelatihan dari pemerintah, misalkan kartu prakerja gitu yang nanti harus kita evaluasi benar nggak sasarannya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi juga kita harus memikirkan demand side-nya juga gitu. Percuma kita naikin skill, naikin pelatihan, tapi nggak ada pekerjaannya, nggak ada gitu. Pada akhirnya terjadilah skill mismatch gitu, yang tenaga terdidik tapi akhirnya dia hanya berakhir menjadi pekerjaan yang tidak layak gitu ya, yang maksudnya tidak layak dengan level kualifikasinya gitu. Dan itu banyak di Indonesia kan, banyak teman-teman kita yang lulusan universitas saking bingungnya kerja akhirnya dia menurunkan grade-nya jadi yang sebenarnya hanya pekerjaan yang sebenarnya layak dikerjakan oleh lulusan SMA gitu. Nah, demand side-nya ini memang yang harus diciptakan gitu. Ini misal banyak yang kalau kita bicara strateginya apa banyak gitu ya. Cuman saya ingin membahas misalkan gini, bro, strategi entrepreneurship gitu ya. Selama ini kan ada salah kaprah gitu. Jadi orang-orang yang tidak terserap di labor market, kita suruh mereka jadi entrepreneur gitu. Jadi orang-orang yang susah kerja, ya jadi entrepreneur aja lah gitu. Padahal kita lupa bahwa entrepreneurship itu sulit gitu. Jadi kita menghamburkan program untuk UMKM, pelatihan, training, untuk teman-teman yang sebenarnya mereka lebih layak dicariin pekerjaan daripada disuruh mengenerate lapangan pekerjaan gitu. Nah, jadi effort kita terlalu besar di sana gitu. Padahal ya tadi yang namanya pelatihan, upskilling itu kan jauh lebih tidak efektif dibandingkan pendidikan formal gitu kan. Nah, jadi salah satu kebijakan yang ingin saya dorong gitu ya, yang sering saya concernkan adalah kebijakan entrepreneurship ini lebih tepat sasaran, bukan mencari orang-orang yang tidak terserap di labor market, tapi dia harus dia jadinya harus jadi entrepreneur, tapi gimana memaksa justru lulusan universitas yang punya peluang lebih besar untuk sukses menjadi entrepreneur itu jadi entrepreneur gitu. Dan kita harus membangun iklim di sana. Gimana misalkan kebijakan grant-nya lebih besar, gimana di kampus entrepreneurial mindset lebih besar, bagaimana misalkan ada inkubator yang nanti ada safety net gitu, kayak sandbox kalau di filmnya startup itu. Jadi orang yang gagal dia masih bisa mencoba lagi ya, kayak gitu. Memang yang untuk mendorong mengenerate demand untuk pekerjaan ini gitu. Nah, yang kedua juga misalkan sektor entrepreneur yang seperti apa gitu kan. Beberapa kali saya mengutarakan kalau kita terlalu fokus ke sektor digital, ke sektor service yang sifatnya ya tadi ya digital mempertemukan apa dengan apa gitu, itu tidak mengenerate pekerjaan yang besar gitu. Kita lagi-lagi harus fokus ke sektor industri, manufaktur, pabrik gitu yang memang bisa mengenerate pekerjaan yang lebih besar gitu. Sehingga tadi yang di concern diangkat oleh Tio itu banyak orang yang tidak terdidik pengen cari pekerjaan, mereka lebih bisa kalau kita punya pabrik, mereka jadi pekerja di pabrik itu dan lain sebagainya gitu kan. Karena secara income, secara safety net itu lebih aman untuk teman-teman yang
di middle skill ini gitu. Ketika mereka jadi pekerja di sektor industri dibandingkan pekerja di sektor jasa, sektor gig yang sangat rentan apalagi di kala pandemi ini gitu. Jadi kebijakan entrepreneurship harus fokus pada graduated entrepreneurship dan juga kita shifting jangan sampai kita hanya mengglorifikasi entrepreneurship di bidang digital, jasa, tapi juga justru di bidang industrialisasi gitu. Luar biasa. Ini topik di ini ya, ISIC Chamber Ekonomi. Ketuanya Mas Tio kan. Ya maksudnya kita punya kegelisahan itu kita berdua kan. Maksudnya kenapa ini kita bawa terus gitu suara-suara ini. Oke, kita balik ke topik pertama terkait inovasi. Jadi kayaknya memang ini ya, selain arahnya juga belum laser fokus kalau menurut saya. Jadi kita punya Bappenas, kita punya BRIN, kita punya Kementerian Perindustrian, kita punya SDM yang mungkin orkestranya itu masih belum tune in ya, sehingga ini siapa sih yang bikin planning, siapa yang mengerjakan. Jadi maksudnya siapa sih think tank-nya dan yang lain ikut gitu. Tapi semuanya saya lihat masih jalan sendiri-sendiri, dan juga sistem insentif, let's say misalnya pajak dan lain-lain belum digunakan secara maksimal, sehingga misalnya perusahaan eager untuk melakukan R&D dan lain-lain. Ada pemikiran ke sana nggak, Mas? Maksudnya bagaimana sih harusnya nih orkestra arah inovasi Indonesia gitu, jangan kayak ini ada Kemendikbudristek, ada BRIN, ada Bappenas dan lain-lain yang jadi ikut yang mana? Gimana pemikiran Mas Yoga terkait hal itu? Iya betul sih, saya sepakat bahwa komandonya itu tetap ada di pemerintah ya. Maksudnya ini ideologis ya. Ada orang bilang ya inovasi itu harusnya free market aja, biarkan pasar yang bekerja gitu ya. Pemerintah hanya meregulasi dan lain sebagainya gitu. Tapi saya melihat justru ya tadi banyak justru negara-negara yang East Asia Amerika gitu ya, South Korea, Jepang, China, itu kebijakan pemerintah terhadap riset, keberpihakan pemerintah terhadap riset dan inovasi itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau saya sih gitu ya, termasuk orang yang percaya bahwa orchestrating tadi itu leadernya itu memang harus pemerintah gitu. Banyak buku yang kita baca gitu, kita sering diskusi ya tentang yang Mariana Mazzucato yang bilang Amerika yang liberal aja sebenarnya faktanya itu justru basic research-nya itu didukung oleh pemerintah gitu. Ya pertanyaan kan, siapa sih yang mau invest besar dan risiko gagalnya tinggi kalau memang bukan public goods, bukan dari pemerintah gitu. Ngapain swasta invest besar-besar, mendingan impor mesin aja dari luar negeri gitu kan. Jadi akhirnya memang harus ada orang yang rela taking risk, dan itu hanya bisa dilakukan pemerintah gitu. Saya percaya itu ada di sana. Ya akhirnya kan dilihat turunan kebijakannya, anggaran kita masih 50 triliun buat less dari 50 triliun ya, sekarang 40 triliun buat riset dan inovasi gitu, sementara anggaran Kementerian Pertahanan 130 triliun gitu. Padahal COVID ini kita lagi berperang melawan penyakit di mana panglimanya adalah ilmu pengetahuan, bukan alutista gitu misalkan. Jadi bagaimana keberpihakan anggaran ya tadi dari orchestrating diwujudkan dalam keberpihakan anggaran gitu, kebijakan dan lain sebagainya. Atau kalau kita lihat konsep bottom up di universitasnya juga gitu ya, itu juga belum kan, maksudnya kita sudah bertahap ke sana ya, dosen didorong untuk bikin publikasi, dosen didorong untuk melakukan riset, cuman memang matching dengan industri ini masih jauh gitu kan, maksudnya industri kemana, kampus kemana gitu, ini yang jadi challenge juga. Makanya kemarin kita dengar Mas Nadiem misalnya dia bikin skema insentif, silakan kampus dan industri ketemu, nanti kalau industri ngasih fund sekian buat riset, pemerintah ngasih tambahan sejumlah yang didorong oleh industri. Itu kan juga stick and carrot yang menarik gitu ya. Makanya skema-skema seperti ini bagaimana kita mempertemukan antara kampus, riset, universitas dengan industri gitu, sehingga ya selama ini ekosistem itu belum ada di Indonesia. Misalkan startup di Indonesia kan belum banyak yang mengutilize kampus-kampus dalam negeri gitu, beda dengan Silicon Valley yang sangat Stanford sentris gitu ya, atau bagaimana MIT terlibat dalam riset startup. Di Indonesia belum banyak. Unicorn kita, dekakorn kita tumbuhnya tidak didorong oleh universitas dalam negeri. Nah, kita harus bangkit bersama bagaimana matching antara riset-riset berbasis kampus, tidak hanya berhenti di prototype, tapi bisa di scale up di industri juga. Itu pemerintah sebagai orkestranya mewujudkan triple helix ini jadi lebih optimal gitu. Ya ekosistem inovasi lah bahasa kerennya ya.
Luar biasa. Daging banget ya kalau istilahnya YouTuber ini. Terkait inovasi dan labor. Oke, menarik banget. Ada ini nggak, Mas Yorga, statement terakhir sebelum kita closing ya? Apa harapan ke pemerintah mungkin atau masukan ke pemerintah yang ingin diwujud nyatakan gitu sehingga Indonesia itu benar-benar bisa jadi negara maju, karena kalau diskusi kemarin dengan Mas Waras kita punya opportunity yang sangat time limited ya. Kalau kita gagal untuk memanfaatkan bonus demografi yang within several decades later, itu kita akan ya terjebak di middle income country. Ada ini nggak apa pesan-pesan nih buat sobat Casi ataupun pemerintah yang mungkin mendengarkan? Ya pesannya dua ya. Kalau untuk pemerintah sebetulnya ya orientasi jangka panjang ini yang harus kita ingat kembali gitu. Kita semua tahu kok masalah utama terbesar kita ini banyak rent seeker ya, banyak rente, banyak korupsi, banyak short term orientation gitu. Jadi ngapain ngomongin naik kelas jangka panjang, bonus demografi dan lain sebagainya selama kalau kita bisa ekspor batu bara itu murah, ada kickback-nya untuk pemerintah lokal dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana mindset agar kita berpikir added value bukan apa bahasanya masuk kata itu taking value dari orang gitu, rente, margin, kickback, apalah bahasa-bahasanya itu gitu. Jadi bagaimana kita benar-benar berpikir inovasi pertumbuhan jangka panjang ini penting, tidak lagi berbasis jangka pendek dan hanya untuk menguntungkan sebagian orang saja. Itu pesan untuk pemerintah. Pesan untuk kita semua, ya sebetulnya ya kita menjadi orang terdidik ini kan sebuah kemewahan di Indonesia ya. Banyak orang yang bilang pendidikan ini bukan privilege, tapi adalah hak semua orang. Tapi faktanya ini kan privilege. Ini ada evolutionary path gitu. Orang yang bisa kuliah ke luar negeri rata-rata orang-orang yang kuliahnya sejak S1 di kampus negeri gitu. Orang yang bisa kuliah adalah rata-rata orang yang bapak ibunya juga kuliah atau minimal sadar pentingnya pendidikan. Jadi menyadari bahwa yang namanya pendidikan tinggi adalah sebuah privilege harusnya menjadikan kita berpikir ada pay it forward gitu, ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi ketika kita berpikir, kita semua punya pikiran seperti itu, lulus jadi apapun kita nanti, harusnya kita semua punya semangat untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk bangsa kita, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Orang yang S2 punya kesempatan kuliah di luar negeri, ketika pulang, itu dia diharapkan bisa menjadi lokomotif perubahan. Mau dia jadi entrepreneur, mau dia jadi profesional, intrapreneur di perusahaannya masing-masing, mau dia balik ke kampus, dia diharapkan bisa menjadi agen inovasi itu. Jadi kalau di fungsi produksi tadi, yang meningkatkan A-nya ini, A teknologi atau inovasi adalah human capital yang sudah ditempa tinggi dari luar negeri. Ketika pulang, dimanapun dia berharga, dia meningkatkan fungsi produktivitas itu sehingga kue ekonomi kita makin besar. Gitu, bro. Luar biasa. Sangat inspiratif sekali, encouraging sekali ya, Sobat Casi. Terima kasih nih, Mas Yorga, sudah berkenan hadir di podcast Casi Soluri. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, Sobat Casi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, ataupun komen nih, apa pendapat terkait diskusi kita hari ini, ataupun apa konten yang ingin didiskusikan di podcast selanjutnya. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih. Yuk kita cari solusi.